Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan, akhwati fillah, rahimakumullah. Kita bersyukur di malam hari ini kembali dipertemukan ya, setelah beberapa pekan kita tidak berjumpa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kita rahmat, maghfirahnya kepada kita, sehingga kemudian pertambahan umur kita menjadi tambahnya berat timbangan kebaikan kita pula, bertambahnya umur kita semakin bagus kitab catatan amal kita, dan bertambahnya umur kita, kita berharap kedudukan kita di hadapan Allah semakin tinggi tentunya. Untuk itu kaum muslimin kita syukuri dan kita berharap bahwa majelis kita adalah salah satu sarana agar kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Malam hari ini adalah sesi kedua pembahasan kita tentang asyratus sa'ah, ya, tanda-tanda dekatnya kiamat atau syarat-syarat sebelum terjadinya hari kiamat. Pada pertemuan kemarin kita sudah, atau pertemuan terakhir ya, kita sudah membahas akhir zaman itu hitungannya dari mana, kemudian tanda kiamat yang terjadi di zaman kenabian apa, tanda kiamat yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah penaklukan Baitul Maqdis, penaklukan Jazirah Arab. Ini adalah tanda kiamat dan sudah terjadi. Dan hari ini kita akan bahas tentang perpecahan umat ya. Itu juga bagian dari tanda kiamat. Kenapa ini menjadi sesi kedua? Karena kita akan runtutkan kronologi perpecahan itu sejak masa akhir dari masa Khulafaur Rasyidin. Nanti kita akan runtuti dari sana. Oh, ternyata kalau hari ini kita rasakan perpecahan umat, ya sebenarnya itu sudah dari awal-awal sudah ada benih-benihnya. Maka nanti ada istilah Ummahatul Firaq. Ummahatul Firaq itu induk perpecahan. Jadi awalnya berpecah jadi 2, berpecah jadi 4. Nah, kemudian menjadi semakin banyak. Hari ini kita semakin jauh dari kenabian, berarti semakin, kalau boleh kita katakan, sempurna perpecahannya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Nah, dari situ kita mulai dari sini dulu, bahwa Nabi mengabarkan satu kondisi akhir zaman ya, satu kondisi akhir zaman, yaitu bahwa umat Islam itu akan berpecah. Ya. Di dalam sabda beliau ini ya, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah menjadi salasin wa sab'ina milah, 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu milah. Sering kami sampaikan ya, hadis ini juga sering kita bacakan. Ini mestinya menjadi perhatian betul bagi kita gitu loh, karena beliau sebutkan terpecah menjadi 73, ternyata beliau kabarkan kulluhum finnar, semuanya masuk neraka gitu. Berarti antara yang selamat dengan yang celaka, banyakkan mana? Yang celaka. Kalau dulu mungkin saya sampaikan, kalau yang terpecah 73 semuanya masuk surga kecuali satu. Beda kan? Nuansanya akan beda. Dengan tadi kalimat gimana? Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kalau semuanya masuk surga kecuali satu, kayaknya ya rada ayem lah.
sekalian aku ya bagian surga lain kayak gitu. Kan kayak gitu kan, karena mayoritas. Tapi ini enggak gitu. Maka hadis ini menjadi satu perhatian betul bagi kita gitu. Sehingga para sahabat ketika itu juga kemudian bertanya, qalu wa man hiya ya Rasulullah? Lajeng nek gursak kelompok segolongan saja yang kemudian selamat ya. Makanya sering disebut kelompok ini adalah firqatun najiyah, kelompok yang selamat ya. Disebut dengan firqatun najiyah. Nanti punya ciri-ciri khusus. Jadi suatu saat mungkin bisa dibahas ciri-ciri khusus firqatun najiyah itu seperti apa gitu. Nah, sekarang secara global saja, ketika para sahabat itu mungkin penasaran betul, kulluhum finnar illa millatan wahidatan, semuanya itu masuk neraka kecuali satu golongan saja, maka mereka bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Lajeng sinten niku? Satu kelompok yang selamat niku sinten? Ternyata beliau tidak menyebut nama satu kelompok tertentu ya, organisasi tertentu, jamaah tertentu, bukan. Tetapi beliau menyebutkan sebuah, ya kalau boleh kita katakan manhaj ya, ma ana alaihi wa ashabi. Ya siapa sajalah yang dia itu berada di atas jalanku dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatku. Jalan apa? Ya jalan hidup, ya metode di dalam memahami agama, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah mungkin ibadah, baik dalam masalah muamalah dan seterusnya. Kita garis bawahi, hadis ini mengabarkan akhir zaman dengan perpecahan umat, sudah dikabarkan oleh Nabi. Bahkan beliau pun sebenarnya pernah berdoa supaya perpecahan itu tidak terjadi gitu. Pernah berdoa. Coba ini kita baca hadis ini. Suatu saat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan fa'atalaha. Beliau memanjangkan salatnya. Salat sunnah ini. Saking panjangnya salat beliau sampai para sahabat saja kemudian sampai bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, shallaita salatan lam takun tusalliha." Ya Rasulullah, jenengan ketinggalan kok salat ning salat mboten kados padatan, biasanya pun tidak seperti sebelumnya gitu. Para sahabat sampai merasakan ini salat beliau beda gitu kan. Maka dijawab oleh beliau, ajal, betul, innaha salatun rahbah wa rahbah. Ini salat yang penuh dengan harapan, tapi juga salat yang penuh dengan rasa cemas. Yang mana beliau kemudian mengabarkan, ini sa'altullaha fiha salasan fa'atani isnatain wa mana'ani wahidatan. Aku meminta kepada Tuhanku 3 perkara, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Nabi loh, yang minta Nabi ini. 2 dikabulkan, 1 ditolak. 2 yang dikabulkan apa? Sa'altuhu ala yuhlika ummati bisanatin fa'ataniha. Aku minta kepada Tuhanku supaya umatku tidak dibinasakan dengan paceklik. Dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak akan ada bencana yang menimpa umat Islam yang membuat umat Islam itu dengan bencana itu kemudian habis, tidak tersisa sedikit pun, tidak akan pernah terjadi. Kok terjadi gempa, kok terjadi tanah longsor, banjir dan seterusnya yang menimpa umat Islam, tapi tidak membinasakan umat Islam secara keseluruhan, paceklik secara keseluruhan tidak ada. Beliau juga kemudian minta, sa'altuhu alla yusallitu alaihim aduwan min khairihim. Aku meminta kepada Allah supaya umat Islam itu tidak dikalahkan, ditindas oleh musuh-musuh dari luar kalangannya, yang dengan penindasan itu semua kaum muslimin kemudian binasa. Permintaan ini fa'atoniha. Permintaan ini pun dikabulkan. Tapi yang ketiga, wa sa'altuhu ala yuddiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Ya Allah, aku minta supaya umatku sebagian mereka tidak membinasakan sebagian yang lain. Famana'ani. Ternyata permintaan itu ditolak. Jadi sunatullahnya bahwa ternyata kita akan berpecah.
Bahkan sebagian mereka nanti akan yadribu riqaban ba'din, sebagian mereka memenggal leher sebagian yang lain, sampai kepada seperti itu. Pertanyaannya ini, sudahkah tanda yang dikabarkan Nabi itu terjadi? Coba kita renungi. Kalau kita rasakan hari ini umat Islam bergolong-golong dalam berbagai jamaah, harokah dan seterusnya, masing-masing merasa paling benar sendiri, paling sesuai dengan sunnah. Ini masih ringan. Kalau cuma sekedar seperti itu, merasa benar sendiri, yang lain salah, masih cukup ringan. Karena yang dikabarkan oleh Nabi bahkan gimana? Sebagian membinasakan sebagian yang lain. Dipecah lagi dalam fanatisme kebangsaan, fanatisme partai, ya. Sebagian menyesatkan sebagian yang lain, sebagian rela mengorbankan kelompok yang lain, yang penting dirinya atau kelompoknya selamat, yang penting dirinya atau kelompoknya kemudian berada di lingkar kekuasaan, tidak peduli dengan cara menginjak saudaranya sendiri. Ini kondisi yang hari ini kita rasakan. Jangan-jangan memang ya inilah yang memang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ada yang rela menjadi perpanjangan tangan orang kafir demi mendapatkan harta kedudukan dengan cara mungkin dia memusuhi saudaranya sendiri. Tadi sampai bahkan tega memenggal leher sebagian yang lain, sesama muslim. Jadi muncul pertanyaan, kapan ini semua kok mulai terjadi, sebenarnya sejak kapan? Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa? Bagaimana kronologinya? Bagaimana kita mensikapinya? Hari ini akan coba kita runtutkan. Yang jelas ini adalah bagian dari tanda dekatnya kiamat. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin arsidakumullah, kita akan coba buatkan sebuah kronologi ya. Mungkin pernah kami sampaikan tapi kita ulas lagi. Sebagian di antara faedahnya adalah kita, harapannya nanti kita semakin yakin bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan utusan Allah, karena ternyata yang dikabarkan oleh beliau itu terjadi gitu. Ini satu pelajarannya itu, bahwa kita semakin yakin bahwa bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan utusan Allah. Yang nanti konsekuensinya berarti kita siap membenarkan semua yang beliau sampaikan. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa yang diucapkan oleh beliau itu semuanya adalah bukan dari hawa nafsunya, itu hanya wahyu yang diwahyukan. Nah, ketika kita sadar betul itu adalah wahyu dari Rabb al-Alamin, mestinya kita membenarkannya, mestinya kita mengikuti petunjuknya, mestinya kita jadikan petunjuk Nabi itu menjadi sebaik-baik petunjuk. Baik, kita runtutkan dari sini masa kenabian. Masa nubuah, fase nubuah. Masa kenabian ini adalah masa persatuan, sering kami sampaikan. Ya. Layak jika kemudian baginda Nabi SAW di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau itu mengabarkan khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku itu adalah generasiku. Berarti generasi saat beliau hidup, generasi para sahabat. Itu sebaik-baik generasi. Sekalipun mereka nggak punya gadget, sekalipun mereka mungkin tidak paham mungkin berbagai ilmu pengetahuan hari ini, tidak bisa memiliki pesawat terbang atau belum ada dan seterusnya, belum ada peralatan canggih, tapi kalau kita berbicara tentang kualitas keagamaan, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, 3 generasi. Nah, setelah itu kata beliau, fa tsumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yastashhadun. Kemudian setelah mereka datanglah suatu kaum yang mana mereka berani bersaksi padahal tidak diminta untuk bersaksi. Ini gambaran iman lemah, ini gambaran jauhnya dari sifat wara', ini gambaran jauhnya dari sifat kehati-hatian. Wa yahununa wa la yu'tamanun. Setelah itu akan muncul sebuah generasi pengkhianat. Coba, generasi
pengkhianat. Wala yu'tamanun, yang mana tidak bisa dipercaya lagi. Wa yaduruna wala yafun wa yadharu fihi musiman. Setelah itu muncullah sebuah generasi yang buruk tadi. Dan di sini kemudian merajalelanya as-siman. Siman itu gemuk. Tanda mungkin orang prihatin gitu ya, mungkin ya, sehingga digambarkan oleh Nabi suatu generasi yang badannya gemuk-gemuk. Pertanda gimana? Pertanda gimana? Banyak makan, banyak tidur, hidup mewah gitu kan. Dan nanti di sini termasuk di antara benih-benih perpecahan itu ternyata ketika sudah muncul generasi seperti itu. Nyuwun ngapunten sing rada gede-gede nyuwun ngapunten gitu. Masa persatuan umat ya. Di fase ini masa persatuan umat, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, nggak ada perbedaan. Kenapa? Begitu mereka menghadapi masalah langsung ditanyakan kepada sumbernya, sehingga tidak ada perbedaan. Satu sumber, satu rujukan, yaitu Nabi SAW. Kalau hari ini berapa sumber, berapa rujukan? Berapa sumber, berapa rujukan? Banyak sekali. Wong Muhammadiyah merujuk kepada ulamanya Muhammadiyah, orang NU merujuk kepada ulama NU, orang SI merujuk kepada ulama SI, orang mungkin jamaah tabligh merujuk kepada ulama jamaah tabligh, orang salafi merujuk kepada ulama salafi, orang HTI merujuk kepada ulama HTI. Beda nggak? Mungkin beda nggak? Ya sangat beda, bisa beda. Maka generasi kenabian, generasi sahabat itu generasi terbaik. Kenapa? Ya masa persatuan. Kalau sudah dalam masalah urusan agama, sudah merujuk kepada satu orang. Orang bakalan beda. Sementara di hari itu ukhuwah dibangun dari sifat zuhud, wara, tawadu, isar. Zuhud, semua sahabat itu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kita hidup di suatu zaman di mana orang itu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ukhuwah kok dibangun dalam kondisi seperti itu? Sulit. Ukhuwah itu bisa kenceng. Ukhuwah dibangun dari sifat waro. Para sahabat itu sangat hati-hati. Mereka sangat menjaga jangan sampai omongannya menyinggung perasaan saudaranya, jangan sampai tangannya itu mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Sementara hari ini ukhuwah dibangun dari sifat tamak, rakus, ambisius. Konco si konco, ning pagar makan tanaman, ibaratnya seperti itu. Bagaimana kemudian bisa ukhuwah bisa ukhuwah kok dibangun dari sifat rakus, kepengen menguasai milik saudaranya, kepengen mengambil milik saudaranya. Coba ingat kisah ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan, ada yang ingat nama sahabat Ansor? Robi ya, saya lupa ini, dipersaudarakan. Kalau dulu kan Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Ini Abdurrahman bin Auf ya, kemudian dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat namanya Robi bin siapa, saya agak lupa. Tapi ada yang menarik, karena kalangan Muhajirin datang ke Madinah itu dalam keadaan tangan kosong, sekalipun mereka dulunya mungkin kaya di Mekah, mereka tinggalkan aset. Seperti Abdurrahman bin Auf, hanya berbekal baju yang nempel di badan, nggak bawa apa-apa. Robi langsung menawarkan, sudah saya punya kebun dua bidang, yang satu subur, yang satu ya biasa saja, ambil yang subur buat Anda. Masih nawarin lagi, saya punya istri 2, sudah kamu pilih yang kamu suka, yang mana nanti tak ceraikan, silahkan jadi istri kamu. Kalau kita ditawarin kayak gitu, saya tanya, jawaban jenengan apa? Langsung jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Ini yang kita maksud waro, bukan kemudian mereka itu kemudian rakus sehingga kemudian diterima tawaran saudaranya, enggak. Mohon maaflah, sudah harta kamu milik kamu, istri kamu milik kamu. Saya tunjukkan saja pasarnya Madinah itu ada di mana.
Coba kalau hari ini yang tadi, ini gambaran warok itu sahabat tadi, sehingga tidak kemudian memanfaatkan kedermawanan orang lain, itu bukan. Hari ini orang duwe pekewo, jangankan orang lain dermawan menawarkan, orang ditawarke diumpetke wae dijupuk kok. Bagaimana ukhuwah bisa kuat? Gitu. Dulu ukhuwah itu dibangun dari sifat tawadhu, semua orang itu berendah hati di hadapan saudaranya. Sekarang kita berkawan sih berkawan, tapi kita kepengennya saya yang paling hebat, saya yang paling pinter, saya yang paling benar. Kita bisa seperti ini kan semua adalah karena jasa-jasa saya, kerja keras saya. Ingin menunjukkan kehebatannya di hadapan saudara sendiri. Bagaimana persaudaraan kita itu bisa erat dengan cara seperti itu? Bahkan para sahabat itu menghiasi ukhuwah dengan sifat isar. Sering kami sampaikan, isar itu lebih hebat daripada dermawan. Dermawan itu ibaratnya saya punya harta sebagian tak siapkan untuk jenengan, itu namanya dermawan. Isar itu enggak, saya sangat butuh, nek jenengan butuh wis nggon jenengan wae. Kuwi jenengan apa? Isar. Pernah jenengan berbuat isar? Pernah berbuat isar? Kita isar dalam urusan akhirat. Rika bae sing nang ngarep ya, sing sofe sing ganjarane akeh. Isar angger kon nang sop ngarep. Angger kon dadine mah rika bae sing nang ngarep gitu kan. Tapi nek urusan dunia gimana? Tuh. Emane-eman nganti ora kebagian. Ini masa kenabian. Nah, Rasul menjadi pembimbing, hakim dalam setiap persoalan, layak, sehingga kemudian di masa itu persatuan kaum muslimin luar biasa. Nyaris tidak ada persengketaan di antara mereka. Kondisi ini terus berlanjut hingga di masa Khalifah Abu Bakar, tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Ya. Kondisi ini masih terus berlanjut pula sebenarnya di zaman Umar, tahun 634 Masehi sampai tahun 644 Masehi. Sampai semasa kepemimpinan Umar mulailah awal terbukanya pintu fitnah. Suatu saat Umar ketika menjabat sebagai khalifah mencoba bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, ceritakan kepadaku tentang fitnah." Dijawab sama Hudzaifah, "Fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi." Fitnah bagi seorang laki-laki itu akan menimpa terkait dengan hartanya, keluarganya, tetangganya. Oh, bukan itu Hudzaifah, bukan itu. Tetapi yang saya maksud itu adalah fitnah yang seperti ombak yang bergulung-gulung, yaitu fitnah yang akan menimpa umat Islam. Dijawab oleh Hudzaifah ini, "Ya Amirul Mukminin, ba'sun bainaka wa bainaha babun mughlaqun." Wahai Amirul Mukminin, keburukan yang akan menimpa umat Islam, antara keburukan denganmu itu ada pintu yang tertutup. Maksudnya umat Islam itu sebenarnya akan aman bersatu selama pintu itu masih tertutup. Dan yang dimaksud pintu fitnah di sini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pintunya fitnah. Bisa dipahami gak? Jadi kalau Umar itu masuk hidup, fitnah-fitnah yang akan menerpa umat Islam itu belum bisa masuk, belum masuk ke tubuh kaum muslimin. Jadi pintunya siapa? Umar. Nah, ketika itu Umar bertanya, "Fayuksarul bab au yuftah." Nah, pintu itu nanti akan dibuka dengan baik-baik atau didobrak. Pertanyaan Umar seperti itu, cerdas. Beliau faham ini sebenarnya sinyal ya, tentang kondisi yang akan menimpa dia. Pintu digambarkan oleh Nabi dengan kata pintu, maksudnya adalah dirinya. Maka beliau bertanya, "Wa yuksarul bab au yuftah." Nah, pintu itu akan dibuka dengan baik atau didobrak atau dibuka dengan baik? Dijawab oleh Hudzaifah, "Bal yuksar." Bahkan pintu itu akan didobrak. Didobrak itu maksudnya Umar itu nanti akan dibunuh. Tidak mati dengan sendirinya, tidak wafat dengan dirinya, akan dibunuh, didobrak. Nah, dijawab oleh Umar, "Fa innaha idza kusira lam yuhlak abadan." Padahal kalau pintu kok didobrak, tidak akan bisa ditutup lagi selamanya. Maka begitu Umar terbunuh,
fitnah yang menimpa umat Islam itu terus seperti ombak yang silih berganti datang. Dan betul yang dikabarkan oleh Nabi ini, sekalipun sinyal tanggal 26 atau 27 Dzulhijjah, 3 hari sebelumnya, ketika Umar itu sedang hendak mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi, tiba-tiba menerobos masuk Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang kemudian menikam hampir 12 orang sahabat, 7 diantaranya terbunuh, kemudian menusuk punggungnya Umar bin Khattab dengan pisau bermata 2. Tidak langsung mati, beliau tidak langsung wafat, ya, jadi masih 3 hari, ya, beliau masih hidup setelah ditikam itu 3 hari. Sementara 7 di antara sahabat yang lain meninggal seketika. Pada waktu itu beliau sudah maju untuk mengimami sholat, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu kemudian masuk menerobos. Siapa Abu Lu'lu'ah? Nah, ini sebenarnya ada yang menarik. Di saat kepemimpinan Umar, sebenarnya Umar itu membuat sebuah kebijakan, tawanan perang tidak boleh masuk ibu kota, jadi tidak boleh tinggal di Madinah. Kenapa? Karena tawan perang biasanya punya ganjelan, dendam. Ini Abu Lu'lu'ah itu orang Persia. Tahu Persia? Ya, orang Majusi. Cuma ditaklukkan di zaman Umar itu kan, Persia ditaklukkan sekalipun belum sempurna. Nanti sempurnanya ditaklukkan itu di zaman Utsman. Makanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu sangat benci kepada Umar. Memang sejak awal itu sudah merencanakan bagaimana dia bisa menikam, bisa membunuh Umar bin Khattab. Dan ternyata betul, sempat pisau itu ditunjukkan kepada Hurmuz, ya. Hurmuz itu adalah pimpinan Persia pada waktu itu. Bagaimana dengan ini? Pasti orang itu akan mati dengannya, membinasakan orang, itu kata komentarnya Hurmuz. Dan ternyata kesampaian. Beliau sempat minta izin, menarik juga. Tolong perintah kepada Abdullah bin Umar, wahai anakku, coba kamu datangi Ibunda Aisyah, bilang, bolehkah saya itu berada di dekat kedua sahabat saya? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya supaya dikubur di kamarnya Ibunda Aisyah. Karena 2 orang ini kan dikuburnya di kamarnya Ibunda Aisyah. Baginda Nabi kuburannya adalah di kamarnya Ibunda Aisyah, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, karena kebetulan beliau juga bapaknya Ibunda Aisyah, dikubur berjejeran. Kalau yang lain kan di kuburan Baqi, ya, di sebelah kirinya Masjid Nabawi. Kalau sekarang itu kuburan Baqi. Belum meninggal, kemudian langsung buru-buru Abdullah bin Umar menemui Ibunda Aisyah, gitu kan. Ibunda Aisyah juga nampak sedih dengan kabar ditikamnya Umar bin Khattab, disampaikan keinginannya untuk boleh dikuburkan bersama 2 sahabatnya. Ibunda Aisyah waktu itu masih menangis, cuma karena kondisi memang seperti itu, beliau kemudian menjawab, sebenarnya aku menginginkan untuk bisa dikubur di sini, tetapi kayaknya saya tidak harus mengabulkan keinginan Umar, seperti itu. Nah, kemudian disampaikan Abdullah bin Umar, wahai bapak, Ibunda Aisyah mengizinkan Anda untuk dikubur di sana. Ya sudah, nanti kalau memang saya itu sudah datang kematiannya, sebelum masuk tolong ucapkan salam. Kalau dijawab salamnya, masukkan jenazah saya. Tapi kalau ternyata tidak, ya sudah, saya kuburkan saja di pemakaman Baqi. Nah, hari ketika beliau wafat ternyata betul ucap salam, dan ternyata diizinkan oleh Ibunda Aisyah dikuburkan di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan sejak hari itu, yang selama ini berada di rumahnya Ibunda Aisyah, Aisyah itu kalau ziarah ke kubur beliau yang ada di bilik tidak pakai hijab, tapi begitu Umar dimakamkan di situ, kemudian berhijab, gitu kan? Karena ketika itu yang ada adalah suaminya sama bapaknya, seperti itu. Subhanallah. Nah, gambaran perpecahannya, sosok yang menjadi pembunuh Umar bin Khattab sama orang Syiah justru dianggap pahlawan.
Ini loh, ini kan menunjukkan ini sudah muncul biang perpecahan, gitu kan? Sehingga Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi yang membunuh Umar bin Khattab dianggap sebagai pahlawan, bahkan kuburannya dijadikan masjid. Ini masjidnya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Masya Allah. Nanti Syiah munculnya kapan? Nanti kita bahas. Gitu ya. Nah, kaum muslimin arsyadakumullah, setelah Umar terbunuh, hasil musyawarah ahlul hal wal aqdi, ditunjuklah Utsman sebagai pengganti. Ahlul hal wal aqdi itu ada 6 ya, 6 sahabat utama. Ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Abdullah bin Zubair, kemudian nanti ada beberapa tokoh yang lain seperti itu. Waktu itu Abdurrahman bin Auf langsung melarikan diri menjauh, khawatir ditunjuk menjadi khalifah, sehingga tinggal 2 orang, yaitu Utsman dan Ali. Nah, ternyata pada waktu itu kaum muslimin sepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai penggantinya Umar bin Khattab. Dan beliau memimpin selama 11 tahun 221 hari, antara tahun 644 Masehi sampai tahun 656 Masehi. Di zaman kepemimpinan Utsman inilah ditaklukkan Persia, harta perbendaharaan dibagi-bagikan, terbukalah pintu kemakmuran. Umat Islam mulai merasakan kemewahan hidup. Dan itu pernah ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Idza futihat alaikum khazainu Farisa wa Rum ayu qaumin antum. Jika dibukakan untuk kalian harta perbendaharaan Persia dan Romawi, artinya Persia ditaklukkan, kekayaannya jadi harta rampasan perang. Romawi ditaklukkan, kekayaannya jadi harta rampasan perang. Kalian akan seperti apa? Pernah ditanyakan oleh Nabi ketika baginda Nabi masih hidup. Ketika itu Abdurrahman bin Auf yang menjawab, naqulu kama amarunallah. Kami akan berbuat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Tapi justru jawaban Nabi membalik jawaban Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au ghairu dzalik." Atau bahkan kalian tidak akan seperti itu. Ya. Tatanafasuna, kalian akan bersaing-saingan, summa tatahasaduna, kemudian kalian akan saling mendengki, saling hasad, summa tadadabaruna, kemudian kalian itu akan saling memunggungi, summa tatabaghaduna, kemudian kalian itu akan saling benci, au nahfadalik, atau bahkan lebih buruk daripada itu. Nabi justru mengabarkan jangan-jangan begitu kalian itu meniru hidupnya mewah, kekayaannya banyak, saling bersaing-saingan, saling mendengki, saling membenci, bahkan kemudian itu saling bermusuh-musuhan. Dan faktanya yang terjadi seperti itu. Summatang toliku fi masakinil muhajirina, kemudian kalian akan mendatangi orang miskin dari kalangan mujahirin, fataj'aluna ba'dahum ala riqabin ba'din, dan sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Masya Allah, yang dikabarkan Nabi seperti itu. Masa kemakmuran umat Islam kemudian wilayahnya semakin luas di zaman Utsman bin Affan. Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, sampai akhirnya datanglah suatu hari stabilitas politik mulai tidak aman. Dengan hasutan Abdullah bin Saba. Ini orang Yahudi dari Yaman, pura-pura masuk Islam. Dia memprovokasi kaum muslimin, terutama warga Kufah dan juga warga Mesir, untuk mendemo Utsman bin Affan. Mendemo Utsman bin Affan. Dia memprovokasi bahwa Utsman bin Affan telah berlaku nepotisme. Apa itu nepotisme? Apa itu nepotisme? Mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya. Karena kebetulan Muawiyah jadi gubernur. Muawiyah itu adalah satu kabilah dengan Utsman dan seterusnya. Diprovokasi seperti itu. Ya. Hingga terjadi demo besar-besaran, sampai kemudian betul-betul tersulut emosinya. Rumah Utsman bin Affan kemudian dikepung oleh orang-orang Kufah, oleh orang-orang dari Mesir.
pada hari itu, yaitu hari Jumat tanggal 12 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Malam harinya Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Bahkan kemudian Nabi itu memerintahkan, wahai Utsman, mari kamu berbuka bersama kami. Malamnya sudah bermimpi seperti itu. Maka ketika terjadi pengepungan, banyak para sahabat kemudian tinggal menjaga rumahnya Utsman bin Affan. Utsman justru malah bilang, tolonglah kalian pada pulang saja, saya dalam posisi aman. Rumah istana beliau sudah dikepung oleh banyak sekali kaum muslimin, umat Islam yang mengepung umat Islam. Akhirnya mereka pada pulang. Utsman sudah berniat, pokoknya saya tidak akan melakukan perlawanan. Akhirnya ada orang Mesir yang kemudian menerobos dari pintu belakang, menghunus pedang, seorang dengan kulit hitam. Dia menghunuskan, sempat mencekik leher Utsman bin Affan, kemudian dihunuskan pedang. Kebetulan pada waktu itu kemudian ditadai sama istrinya Nailah, sehingga istrinya Utsman itu kemudian jari-jarinya putus. Akhirnya kemudian terpenggalah leher Utsman. Dalam keadaan berpuasa, dialah orang yang pernah menginfakkan 1000 ekor onta beserta barang dagangan yang ada di atasnya. Beliaulah orang yang pernah menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir beliau. Beliaulah orang yang membeli sumur rumah ketika penduduk Madinah itu kekurangan air bersih. Yang membeli sumur rumah dengan harga sekian miliar itu adalah Utsman bin Affan. Ternyata dibunuh oleh kaum muslimin sendiri. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqala yuqtalu fiha hada madluman. Beliau pernah menceritakan tentang fitnah yang akan menimpa umat Islam. Beliau kemudian mengatakan, orang ini kelak akan terbunuh dalam peristiwa zalim. Beliau menunjuk kepada Utsman. Sudah dikabarkan, wafatnya Utsman bin Affan sudah dikabarkan. Ini fitnah. Perpecahan. Setelah Utsman terbunuh, kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib. Beliau memimpin dalam kurun waktu 6 tahun, antara tahun 656 sampai tahun 661 Masehi. Cuma sayang, konflik intern sejak masa Utsman itu belum bisa reda, sehingga memang kepemimpinan Ali itu dalam kondisi stabilitas politik yang tidak stabil. Ya, artinya memang justru konflik di sana sini itu kian menguat, sehingga baru setengah tahun beliau memimpin, setengah tahun terjadilah perang Jamal. Perang antara kubu Ali dengan kubunya Aisyah, Thalhah dan Zubair. Coba bayangkan, Ali, kalau boleh kita katakan, memerangi atau berperang dengan Aisyah. Berarti siapa? Istri Rasulullah. Berarti siapa? Ya ibu sendiri. Bertempat di Basra. Kalau sekarang masuk wilayah Irak, ini terjadi tanggal 7 November tahun 656 Masehi. 20.000 pasukannya Ali berhadapan dengan 30.000 pasukannya Ibunda Aisyah. Latar belakangnya apa? Sebenarnya tidak ingin berperang. Ibunda Aisyah menuntut pembunuh Utsman harus diadili sebelum menetapkan siapa pengganti Utsman. Gitu loh. Jadi belum berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sampai diselesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Cuma sayang, ini ijtihad Ibunda Aisyah. Ali berijtihad, yang namanya imamah itu adalah perkara yang sangat penting. Tidak boleh ada satu hari pun umat Islam tanpa kepemimpinan. Maka menurut Ali lebih utama menetapkan siapa pemimpin kaum muslimin sebelum menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman. Semuanya benar. Cuma ini semua menjadi konflik di dalam tubuh umat Islam karena memang pembunuhan Utsman itu cukup pelik ya kasusnya. Ya, beda dengan pembunuhan Umar, jelas yang membunuh Abu Lu'lu'ah al-Majusi.
Ini enggak, sepertinya ada skenario, sepertinya ada intrik, sepertinya ada dalang di belakang itu semua, sehingga Ali tidak gegabah untuk segera mengambil keputusan. Nah, ini disikapi dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Perang dan dimenangkan oleh kubu Ali bin Abi Thalib. Thalhah, Zubair bin Awam terbunuh dalam peperangan Jamal itu tadi. Sahabat yang utama, Thalhah, Zubair bin Awam. Menariknya, Nabi sudah mengabarkan. Jadi sebelumnya Nabi itu sudah mengabarkan bahwa akan ada konflik antara Ali dan Aisyah, itu sudah dikabarkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyata amran. Wahai Ali, antara kamu dan Aisyah itu nanti akan ada satu masalah. Sudah dikabarkan oleh Nabi. Ali takut sekali. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah akan berhadapan dengan Aisyah. Qala na'am, iya, kata Nabi. Qala, maka Ali bertanya, fa ana asqahum ya Rasulullah, apakah saya pihak yang salah, pihak yang celaka ya Rasulullah? Qala la, dijawab oleh Nabi, bukan. Jadi Ali berada pada pihak yang benar. Tapi bukan berarti Ibunda Aisyah salah. Karena ijtihad, benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Ibunda Aisyah berijtihad, mengambil sikap seperti itu. Nah, cuma pesan Nabinya ini, walakin idza kana dzalik, akan tetapi jika hal itu terjadi, fa aradadaha ilal manaha. Tolong, kalau nanti itu terjadi, kamu kembalikan Aisyah ke tempat yang aman. Pesan Nabi cuma seperti itu. Terjadilah pertempuran, Ibunda Aisyah kalah, Thalhah terbunuh, Zubair terbunuh. Selesai, terjadi perjanjian damai. Ini adalah hanya masalah ijtihad antara seorang ibu dengan anaknya dan seterusnya. Sudah tidak terjadi apa-apa lagi, semuanya sudah damai. Kemudian Ibunda Aisyah dikembalikan ke Madinah. Karena tadi pertempurannya berada di mana? Di Kufah, di Basra. Di Basra itu wilayah Irak. Sudah selesai, tidak ada masalah. Cuma sampai hari ini orang Syiah itu masih mencela habis-habisan Ibunda Aisyah gitu. Makanya dijuluki mungkin sebagai wanita nakal, dijuluki apa dan seterusnya itu. Nanti kita akan coba dengar. Kita skors dulu, kita tunaikan sholat Isya terlebih dahulu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.